Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Halawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsakih fahuwa minal mu'sirin lid dunya. Man amsaka syai'an, barang siapa yang menahan sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa menginfakkan sesuatu itu lebih baik daripada menahannya, maka itu orang termasuk orang-orang yang mengutamakan bagi dunia. Artinya kalau sudah kita mengetahui bahwa di saat itu lebih baik kita infak daripada imsak, tapi kita kadang melakukannya, maka kita tergolong orang yang mengutamakan atau memenangkan bagi dunia, mengalahkan akhirat artinya. Seperti yang telah lewat keterangan bahwa dalam hal kita bersedekah itu ada saatnya di mana kita bersedekah, di mana saatnya kita menahan daripada bersedekah. Nah, kita lihat, jadi perintah Allah tentang sedekah itu kadang mutlak, artinya selalu kita bersedekah. Tapi ada waktu, ada keadaan di mana kita lebih baik bersedekah daripada menahan. Tapi ada waktu atau keadaan yang lain kita lebih baik menahan daripada bersedekah. Nah, di saat kita mengetahui bahwa bersedekah itu lebih baik daripada menahan, tetapi kita menahannya, maka itu termasuk golongan orang-orang yang memilih duniawi, mengutamakan dunia. Orang-orang yang mengutamakan dunia itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan tidak ada lagi bagian baginya bil akhirah. Wala nasiba lahum bil akhirah, tidak ada lagi bagian bagi mereka itu di akhirat. Itulah ancaman Allah kepada orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, Allah itu menghendaki kepada kita ini sebagaimana yang Allah perintahkan kita untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dalam dunia kita dapat bagian, dalam akhirat kita dapat bagian. Jadi artinya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apabila kita tergolong orang yang mengutamakan dunia, maka tidak ada lagi bagian baginya itu di akhirat nantinya. Man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsakih fahuwa minal mu'sirin lid dunya. Orang yang menahan sesuatu sedangkan dia tahu bahwa memberikan sesuatu itu lebih baik daripada menahannya, maka dia tergolong orang-orang yang mencintai dunia, memilih dunia artinya. Jadi di dalam agama kita dinyatakan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan diatur pula dalam agama itu masrafus sedekah,
Nah, artinya penggunaan sedekah. Mana orang yang utama disedekahi, mana orang yang nomor 2 disedekahi, mana orang yang nomor 3 disedekahi. Jadi sedekah itu kadakawa malingkau. Nah, artinya yang berhak menerima sedekah itu ada, tapi kita berikan sedekah itu ke lain. Nah, ini Allah kadang menyukai dan kadang menerima sedekah itu. Jadi sedekah itu mesti tepat guna. Nah, siapa yang utama diberi sedekah itu? Yang pertama adalah diri sendiri. Nah, diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah dengan dirimu. Nah, kemudian summa biman ta'ul, kemudian orang yang kamu tanggung. Siapa yang kita tanggung? Bini misalnya, anak. Nah, hanya bersedekah itu untuk bini, untuk anak. Sudah sedekah bini, sudah anak, sudah, kemudian zawil arham, kula-kula kita. Nah, mana kula-kula? Nah, itu yang susunan bersedekah itu. Oh, kula-kula sudah, mana jiran? Nah, jiran kita. Jadi jangan melangkau ke orang lain memberi, tapi kula kada. Nah, itu Allah kada menerima sedekah seperti itu. Nah, kalau masing-masing sama-sama pada berhajat tentunya. Nah, kula berhajat, orang lain berhajat, orang lain diberi, kula kada. Nah, itu Allah kada suka, karena kada sesuai dengan tartib, dengan susunan masrafus sedekah itu, penggunaan sedekah. Nah, musyahadatul mu'sirin lid dunya tamhu hubbal akhirah minal qalbi. Fakaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Menyaksikan orang-orang yang memilih dunia, memandang kepada orang-orang yang mencintai dunia, itu bisa menghapuskan kecintaan akhirat dari hati kita. Kita ini ketujuh memandang orang-orang yang cinta kepada dunia. Nah, kita suka memandang. Itu sudah berakibat hilangnya cinta akhirat di hati kita. Nah, hanya memandang. Bagaimana dengan sekedudukan dan sepergaulan? Tentunya lebih lagi. Kalau kita suka duduk hanya dengan orang-orang yang cinta dunia, maka kita pun akan kehilangan cinta akhirat itu. Kita sukanya hanya bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada dunia, itu akan menjangkit penyakit itu kepada kita. Karena at-tab'u yasriq, tabiat itu mencuri tanpa kita rasa. Tanpa kita rasa. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka maksiat, itu akibatnya apa? Dalam hati kita itu kehilangan beratnya maksiat. Karena sudah terbiasa kita melihat kawan yang berbuat maksiat, sepergaulan dengan mereka, akhirnya berbuat maksiat itu dalam hati kita menjadi hal yang biasa. Padahal perbuatan maksiat itu sesuatu yang sangat berat dalam agama kita. Nah, jadi tanpa terasa, Jadi tabiat itu mencuri. At-tab'u yasrik, tabiat itu mencuri tanpa sepengetahuan kita. Akibat kita ini suka bergaul hanya dengan orang-orang yang cinta dunia, tanpa kita sadari cinta akhirat itu hilang di hati kita. Jadi pergaulan, perkawanan, persahabatan itu sangat menentukan keadaan diri seseorang. Jadi dalam istilah dikatakan la tas'al 'anil mar'i walakin is'al an khalilih. Jangan kau bertanya tentang seseorang. Jangan bertakun tentang seseorang. Apakah orang itu orang baik? Apakah orang itu orang salih? Apakah itu orang yang cinta akhirat?
apakah orang itu cinta dunia? Jangan bertakun. Walakin is'al an khalilih, tetapi cukup tanyakan siapa orang-orang yang bersahabat dengan dia. Nah, dari sahabat itu kita sudah bisa menilai seseorang. Oh, orang ini sahabatnya orang-orang yang cinta dunia, berarti inya pun kada jauh dari itu. Orang ini sahabatnya orang-orang yang suka maksiat, berarti inya pun kada jauh daripada itu. Nah, jadi kada perlu bertakun si Ano tuh kayak apa, kada usah. Cukup takuni siapa garang kekawanannya. Nah, dari kekawanan itu kita akan tahu diri seseorang. Nah, jadi musyahadatul mu'sirin, menyaksikan orang-orang yang mencintai dunia itu menghapuskan kecintaan akhirat di hati kita. Apalagi sekedudukan dan sepergaulan. Kafa bi fuqdanir ragbah il khairi musibatan wa kafa bizulli fi talabid dunya uqubatan wa kafa bizulmi hatpan li sahibihi wa kafa bizambi aran lil mulimmi bihi. Kafa bi fuqdanir ragbah. Fuqdan atau fikdan, tapi yang masyhur dibaca fuqdan. Cukuplah dengan hilangnya gemar pada kebaikan itu sebagai musibah. Artinya kalau kita ini kada gemar dengan kebaikan, berarti sudah musibah. Sudah musibah dalam agama kita, sudah musibah rohani kita. Kada gemar dengan kebaikan. Artinya kalau kita ini kada termasuk orang yang berbuat baik, kita disuruh mendukung orang yang berbuat baik. Kalau kita kada kau mendukung orang yang berbuat baik, kita cinta kepada orang yang berbuat baik. Ini berbuat baik sudah nyata kada, mendukung perbuatan baik kada, dan gemar pun kada. Nah, berarti orang ini sudah dapat musibah dalam agamanya. Nah, jadi ini artinya menyuruh kita selalu berniat baik. Ada orang berbuat kebaikan, kita niatkan. Satu saat kena hendak juga berbuat baik kayak itu. Ada melihat orang yang berbuat taat, nah dalam hati kita berniat juga satu saat kena hendak jadi orang yang taat kepada Allah. Melihat ada orang yang selalu ke masjid sembahyang 5 waktu berjamaah, dalam hati kita ada niat hendak juga kayak inya sembahyang 5 waktu berjamaah. Nah, ini ngarannya gemar dalam kebaikan. Kalau kegemaran itu kada ada dalam hati kita, itu sudah musibah. Ya, musibah. Orang berbuat baik ya biasa. Orang ini bersedekah, kita melihat biasa. Orang menuntut ilmu, melihat kada apa-apa. Nah, ini musibah. Musibah dalam agama, artinya dalam agama kita. Nah, Nabi kita dalam doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, jangan kau jadikan ya Allah musibah kami itu menimpa agama kami. Nah, Nabi kada minta kepada Allah perlindungan daripada musibah dunia, karena dunia ini tempatnya musibah. Berlindung dari musibah dalam dunia itu berlindung dengan yang mustahil. Dunia ini negeri musibah. Jadi Nabi kada bisa berlindung daripada musibah dunia. Cuma Nabi berlindung kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah kami itu fi dinina, pada agama kami. Pada agama kami. Nah, salah satu musibah agama adalah hilangnya kegemaran pada kebaikan, hilangnya kepingin pada kebaikan,
hilangnya kecintaan kepada orang-orang yang baik, hilangnya kesukaan kepada orang-orang yang ahli ibadah, hilangnya kehormatan kepada orang yang suka ibadah. Itu sudah musibah. Seorang ada kehilangan harta benda, dicuntan maling, dicuri maling. Lalu di siang hari orang ini datang kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Wahai Rabi'ah Adawiyah, malam tadi kami kehilangan, habis harta diambilnya maling. Nah, ujar Rabi'ah Adawiyah, engkau mesti bersyukur. Mesti bersyukur. Hanya hilang harta engkau, hanya iman engkau hilang. Nah, iman itu musibah agama. Kalau harta hanya musibah dunia. Kalau iman hilang, musibah agama. Yang lebih sengsara orang yang kehilangan musibah dunia akhirat. Malam tadi kehilangan harta benda, disikapi dengan kesal, disikapi dengan keluh kasah, disikapi dengan mendakwa si A si B si C. Nah, ini orang lengkap sudah, hilang harta, hilang agama. Jadi mestinya musibah dunia itu bisa dijadikan pahala. Nah, musibah dunia adalah lahan untuk pahala. Begitu kita kena musibah dunia, baik harta, baik kesehatan, baik keluarga, itu ladang pahala apabila kita sikapi dengan ridha dan sabar. Nah, jadi lebih manfaat daripada dunia yang ada. Jadi kita hilang sejuta rupiah, nah, kita sikapi dengan ridha dan sabar, gantiannya miliaran rupiah kalau dihitung dengan rupiah. Tapi kalau ini musibah hilang sejuta, kita sikapi dengan keluh kasah, disikapi dengan kesal, apalagi ditambah dengan mendakwa kaum si A si B si C. Nah, itu kehilangan kedua-duanya, musibah dunia dan musibah agama. Jadi sayang kalau kita dapat musibah dunia kada diulah ladang pahala. Itu kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala. Berapa pahalanya kada ada hitungannya. Kalau kita baca Quran dapat pahala 10, kita bersedekah dapat pahala 10, nah, dapat membaca ini dapat pahala 10. Tapi kalau kita musibah, kita sikapi dengan ridha dan sabar, itu kada bisa dihitung pahalanya. Jadi berapa lipat gandanya kada dihitung, kada kehitungan, artinya kada 10, 1000 lagi, hanya Allah yang tahu hitungannya. Nah, jadi artinya musibah dalam dunia itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala hendak meninggikan derajat kita yang kada bisa dicapai dengan amal zahir kita. Nah, yang hanya bisa dicapai dengan musibah. Kita disiapkan Allah kedudukan yang tinggi di sisi Allah, disiapkan kedudukan yang tinggi. Amal kita baca Quran sehatam sehari kada kawa mencapai derajat itu. Bersedekah 1 miliar kada kawa mencapai derajat itu. Yang hanya bisa mencapai derajat itu adalah musibah dunia. Nah, dengan adanya musibah dunia ini, sakit misalnya, kehilangan misalnya, dia akan bisa sampai menduduki derajat yang tinggi itu. Nah, jadi sampai orang yang mati sakit, kesakitan hendak mati, nah, begagah hendak mati. Ini kemungkinan bisa orang jahat disiksa oleh Allah sebelum mati. Bisa juga ini orang-orang istimewa yang diberikan Allah kedudukan tinggi yang kada tercapai oleh ibadahnya. Lalu disakiti sebelum mati sehingga dapat pahala yang banyak, bisa sampai kepada kedudukan itu. Misalnya orang laki bini, nah laki ini wali misalnya, kekasih Allah, tentu dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Bininya kada. Nah, Allah hendak mengumpulkan si bini ini di surga lawan si wali itu. Amal bini kada cukup.
Nah, amal bini kan itu. Lalu si bini ini begitu hendak mati disakiti oleh Allah dengan sakit yang luar biasa. Sehingga dengan sakit itu dia dapat pahala yang banyak sampai kepada derajat lakinya yang menunggu di surga itu. Nah, jadi kada tentu orang yang mati gelabak-gelabak itu jahat, kada tentu. Orang mati takurihing baik kada tentu. Kada ada hadis orang mati takurihing masuk surga, kada ada. Orang mati kesakitan masuk neraka, kada ada. Itu bisa. Orang kafir bisa mati takurihing. Orang kafir takurihing mati senyum. Nah, ini Allah menyempurnakan kebaikan orang ini dalam dunia. Sehingga di akhirat habis sudah kebaikan yang mesti dibalas oleh Allah. Orang kafir ini orangnya sosial. Orang kafir ini orangnya penyayangan. Orang kafir ini penyumbang. Makanya ini orang Islam ke surga sudah mati nih. Cuma kafir. Nah, kafir. Orang kafir ini orangnya sangat adil. Hebatlah. Cumanya kafir. Nah, begitu orang ini hendak mati, Allah sempurnakan balasan kebaikan di dunia. Matinya mudah. Kayak orang mencabut bulu di tepung. Kada terasa. Takurihin sidin mati. Dikira orang kafir nyaman dia mati bagus. Padahal itu Allah menyempurnakan kebaikannya di dunia. Sehingga di akhirat kada ada lagi balasan yang menunggu, ini habis. Tinggal siksa 100% di akhirat kayaknya. Nah itu orang mati nang takurihing berarti. Nah, orang mati nang kasakitan itu kada tentu kada baik. Ini bisa Allah meninggikan derajatnya karena amal ibadahnya kadang mencapai untuk tingkatan yang disediakan Allah di surga. Lalu orang ini sakit, dapat pahala yang banyak, pahala yang dengan itu dia sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada dasarnya kita mengatakan bahwa orang mati senyum ahli surga, kada ada dalilnya. Kada ada dalilnya itu. Orang mati kesakitan dia akan disiksa di akhirat, kada ada dalilnya. Jadi jangan diulah dalil itu. Kalau banyu mata, nah itu ada hadisnya. Kalau orang mati banyu matanya jernih, tanda bagus. Orang mati banyu matanya keruh, itu tanda sakit. Itu memang ada dalilnya. Tapi kalau senyum lawan takarusut muha itu kada ada dalil. Nakafa bi fuqdanir ragbatil khair musibatan wa kafa bizulli fi talabid dunya uqubatan, dan cukuplah dengan kehinaan pada mencari dunia itu uqubatan sebagai hukuman, sebagai siksanya. Wa kafa bizulmi hatpan li sahibih, dan cukuplah dengan kezaliman itu kebinasaan bagi orang yang zalim itu. Jadi zalim ini artinya kebinasaan bagi mereka yang menzalim. Sekecil apapun kezaliman itu kada akan selesai kalau kada dapat halal dari yang dizalim. Kada dapat halal. Orang ini mati gugur fisabilillah, artinya berperang lawan orang kafir harbi. Mati dibunuh orang kafir, artinya syahid. Orang ini mati syahid dunia akhirat. Tapi ini ada berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman. Nah, maka syahidnya itu kada akan bisa memasukkannya ke dalam surga. Bisa. Ke neraka pun kada bisa. Kenapa? Karena dia syahid. Terkatung-katung di akhirat. Di satu tempat yang dinamakan Al-A'raf ngarannya. Di sini neraka, sini surga, tengah-tengah itu ada Al-A'raf. A'raf ini antara surga neraka. Siapa di situ? Ya orang-orang tadi. Orang nang matinya syahid itu kada boleh ke neraka. Tapi yang dibawa ke surga ada menzalim orang nang belum dapat halal dari orangnya.
Ada orang yang mati syahid tapi durhaka kepada ibu bapaknya. Syahid kada bisa ke neraka, ke surga, durhaka kada kawa jua. Nah, ini menunggu waktu. Walaupun pada akhirnya orang ini akan didiriskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ashabul Arab itu selamat, tapi pendudian orang sudah diris semua hanya diselesaikan oleh Allah. Jadi kezaliman itu jangan dianggap hal yang intim walaupun sedikit, tetap kita ada urusan di akhirat dengannya sampai kita dapat ridha, dapat halal daripadanya. Jadi orang-orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah karena perbuatan-perbuatan yang baik dalam dunia, tapi ada kezaliman kepada manusia. Nah ini kira di hadapan Allah membujuk orang yang dizalim supaya memaafkan. Nah, supaya memaafkan. Ini datang orang, ya Allah si pulang itu kada kalau ke surga karena dia menzalim ulun dalam dunia. Ini kezalimannya lawan ulun. Tapi orangnya orang yang banyak amal salih. Orangnya orang yang disayangi oleh Allah. Kalau Allah bujuk yang dizalim, ikam maafi ya ini, ridai ini. Bila ikam meridai orang ini, ikam kena aku berikan mahligai yang tinggi di dalam surga. Memberikan mahligai yang tinggi di dalam surga. Akhirnya mau meridai orang yang menganiayainya di dalam dunia tadi. Kalau orang yang menganiaya ini orangnya orang yang kada banyak amal saleh, orangnya banyak maksiat, tambah lagi zalim, Allah kada mau urus itu. Hitung bujur, hitung berapa kezaliman yang dibayar, berapa pahala yang diserahkan ke sini, berapa dosa yang dialih ke sini. Nah itu kalau orang yang menzalim ini orang yang sudah durhaka kepada Allah. Tapi kalau yang menzalim ini orang yang dianggap Tuhan sebagai orang yang banyak taatnya, banyak ibadahnya, cuma ini ada kezaliman kepada seseorang, itu Allah akan khusus menyidang dua orang ini supaya dimaafkan. Dan bila kita memaafkan ya Tuhan, ada ganjaran yang besar, dapat mahligai di dalam surga. Nah, maka akhirnya orang ini pun memaafkan kepada yang menzalimnya tadi. Wa kafa bizambi 'aran limulimmi bih, dan cukuplah dengan dosa itu aib bagi orang yang melakukan dengan dosa itu. Man tarakal jazma lil wahmi fahuwa ahmaq wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masiri dal yakin fahuwa akhraq. Orang yang meninggalkan sesuatu yang yakin untuk yang sangka-sangka, maka itu adalah orang yang bodoh. Orang yang meninggalkan yang yakin demi mengejar yang sangka, itu orang bodoh. Contohnya, kita ada bisi banyu sadrum, yakin kita ada banyu di drum. Yakin ada banyu di drum. Lalu hari mendung tuh sangkaan bisa hujan. Tuh kalau dibuang banyu sadrum nih, nak mengambil banyu nang baik nang hujan, dibuang nang sadrum, mahadang mendung tadi. Pas kada hujan, ngaran sangka-sangka mendung bisa balik ke sana hujannya, bisa di sini hujannya kada tentu. Nah kalau kita mengorbankan sesuatu yang sudah kita yakini demi mengambil sesuatu yang belum pasti, itu dianggap ahmak. Nah, dianggap sesuatu yang bodoh adanya. Mati yakin, ilmu yakin. Nah, mati itu adalah ilmu yakin. Kada kau didustakan. Mati pasti mati. Walaupun Quran kada mengatakan, hadis kada mengatakan mati itu, kita yakin mati itu pasti. Karena ada bukti-bukti manusia kada ada yang kekal. Nah, sedangkan kita ini untuk hidup di tahun yang akan datang kada pasti. Kada pasti.
kita hidup bisakah sampai Ramadan akan datang? Bakal ada pasti. Jelas sudah ada pasti. Kalau mati pasti. Nah, kalau kita mempersiapkan sesuatu untuk Ramadan yang akan datang, kadang mempersiapkan mati yang pasti ini, itu ahmak. Itu bodoh kita. Oh, segan tahun akan datang mempersiapkan segala-galanya. Siapakan ini, segan menghadap Ramadan tahun yang akan datang, mengumpulkan ini, segan ini. Padahal si mati ini pasti datang. Itu kadang kita siapkan, mempersiapkan yang belum pasti kita temui. Nah, itu dikatakan kita ini ahmak, dikatakan orang yang bodoh ngarannya. Nah, artinya mengurusi sesuatu yang kada pasti, tapi meninggalkan, melalaikan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu mati, sesuatu yang pasti. Wa man aqama 'ala syak ma'a imkanil masri dal yakin bahwa akhraq, barang siapa yang bertetap atas keraguan-raguan serta mungkin dia kembali kepada satu keyakinan, maka itulah orang yang akhraq, rusak. Hakun mau ragu-ragu salawasan, padahal ini kawa mencari yang yakin. Tadi kada mau, hakun aja ragu-ragu salawasan. Jaka cari bang supaya yakin, mencari itu kau aja. Nah, itu contohnya orang yang ragu-ragu. Boleh kada ini hukumnya? Ragu-ragu. Ulama saling banyakan di kampung situ. Kada mau bertakun. Jaka datangi ulama. Ini apa hukumnya? Boleh kada? Kan jelas di ulama ini boleh. Dalilnya ini. Nah, hampir ragu-ragu. Ini kada. Aku aja ragu-ragu berlawasan. Boleh kada? Boleh kada? Nah, jika mendatangi orang alim, bertakun, hilang ragu-ragu. Nah, orang yang membiarkan ragu-ragu dalam dirinya, bakal panjangan ragu-ragu aja. Padahal kawa benar supaya yakin, tapi kada mau bertakun. Nah, itu akhraq. Itu orang yang rusak akalnya. Rusak akalnya. Jadi artinya kada ada sulitnya mencari yang yakin. Kenapa hakun mau ragu-ragu balalawasan? Wa man aqama 'ala syak ma imkanil masir ila yakin fa huwa akhraq. Yang bagi ayyadura kalamul alim billah ma'ammatil mu'minin ala thalathati umur. Al-awwal at-tazkiru bin ni'am, was-tsani iltizamut ta'ah, was-tsalisu ijtinabul ma'siyah. Fa kullu 'alimin akhadha yatakallamu ma'al 'ammah li ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi salas fa huwa fattanun. Semestinya bahwa berputar perkataan orang yang alim billah beserta orang-orang awam kaum mukminin atas 3 perkara. Orang-orang yang alim itu mestinya yang dibicarakan kepada orang umum itu berkisar antara 3 hal. 1, at-tazkiru bin ni'am, mengingatkan mereka dengan nikmat Allah. Ingatkan orang umum ini, ingatkan khalayak ramai dengan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka itu syukur, supaya mereka itu cinta kepada Allah. Nah, Allah berkata kepada Nabi Daud, "Ya Daud, habibni ila ibadi." Ya Tuhan, wahai Daud, cintakan aku kepada hambaku. Cintakan aku nih kepada hambaku. Ya Daud, kayak apa garang mencintakan hamba engkau itu kepada engkau? Kayak apa supaya mereka cinta kepada engkau? Ujar Tuhan, zakirhum bina'mai, ingatkan mereka dengan nikmatku, supaya mereka cinta kepada aku. Nah, jadi orang yang alim itu dalam hal pembicaraannya, hal ceramahnya, pertama berputar di situ. Nah, ingatkan bahwa mereka itu kada lepas dari nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat keamanan, semua kisahkan kepada mereka bahwa itu semua nikmat datang dari Allah.
dari yang lain dari Allah. Nah, satu. Yang kedua, wasani iltizamut ta'ah, melazimi taat. Nah, ceramahkan kepada khalayak ramai supaya mereka itu selalu taat kepada Allah. Sampaikan kepada mereka apa-apa yang wajib, apa-apa yang sunat. Nah, ini yang wajib ini, yang sunat ini, yang wajib ini, sunat ini. Wasalisu yang ketiga, ijtinabul ma'siyah, menjauhi maksiat. Sampaikan kepada orang-orang khalayak umum bahwa yang namanya dosa itu adalah ini. Kisahkan ini termasuk dosa, ini dosa besar, ini dosa kecil. Nah, kisahkan itu. Karena masih banyak orang umum yang kada tahu itu. Dikira dosa kecil padahal dosa besar. Kalau dosa kecil bisa hilang dengan sembahyang 5 waktu. Kalau dosa besar kada bisa hilang kecuali dengan tobat. Nah, kisahkan dosa besar ada 70, misalnya ini 1, 2 ini, 3 ini, dosa kecil kayak ini. Nah, dosa kecil jadi besar bila kayak ini, dosa besar jadi kecil bisa kayak ini caranya. Nah, jadi orang yang alim itu dalam berbicara kepada orang awam mesti berkisar antara 3 itu. Fakullu alimin, tiap-tiap orang alim akhada yatakallam ma'al ammah, masuk berbicara kepada orang umum bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi salas, dengan selain yang masuk di bawah ini yang 3, bahwa fattanun, maka orang alim itu jadi tukang fitnah jadinya. Nah, tukang fitnah, sumber kesesatan artinya. Kalau orang alim ini bicara kepada khalayak umum bukan berkisar antara 3 itu jadi tukang fitnah jadinya. Tukang buat kerusakan, tukang buat kesesatan. Karena orang umum itu kada semuaan bisa menerima ilmu-ilmu yang tertentu. Kalau mereka salah mengerti jadinya kayaknya. Jadi artinya seseorang yang memberikan ceramah kepada khalayak ramai itu jangan sampai menjadi fattan, menjadi tukang fitnah, menjadi tukang ulah kerusakan, tukang ulah kesesatan. Jangan sampai orang-orang umum ini menjadi berani melakukan maksiat. Jangan sampai orang-orang umum ini menganggap murah surganya Allah itu. Itu sudah tukang fitnah. Dikira surga itu murah. Bila Islam, iman ke surga, dikira semurah itu. Bujur akhirnya kena ke surga, akhirnya cuma berapa tahun dalam neraka. Jadi jangan sampai orang-orang khalayak ramai tergoda dengan hal-hal itu. Dikira bila mengamalkan ini dah ke surga mati, bila 4 tarikat ini dah ke surga mati, maka ada semudah itu surga. Ala innal jannah ghaliyah, ujar Nabi dalam hadis yang maknanya bahwa surga itu mahal, kada semurah itu. Bila 4 tarikat aku kena kesurgaan mati serumahan, bah murahnya bang surga. Nah, ini orang alim macam itu fattan, tukang fitnah, tukang buat kesesatan. Jadi orang alim itu bicara kepada orang ramai, kada lepas yang 3 tadi. Pertama, ingatkan mereka tentang nikmat Allah supaya cinta lawan Allah. Yang kedua, supaya mereka melazimi taat kepada Allah. Yang ketiga, supaya mereka bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mau dibicarakan kada ada habisnya waktunya. Yang 3 macam tuh diterangkan, habis umur kita kada habis lagi ilmunya. Kalau kita mau mempelajari yang 3 hal itu, kita bicarakan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah itu ada terhingga. Nah, itu pun nikmat satu persatu dibicarakan kada akan habis. Apalagi tentang taat kepada Allah, tentang maksiat. Nah, berkisar 3 ilmu itu pun sudah cukup untuk khalayak ramai. Nah, jangan sampai seorang alim ini menjadi orang yang membuat mereka berani kepada Allah, membuat mereka menganggap remeh surganya Allah, menganggap remeh nerakanya Allah. Nah, itu jadi fattan, jadi tukang fitnah katanya.
Nah, ingat situ rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuka. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nus'aluka wa narahum liqa'afun karim tuhibbul afwa anna anu walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.